Saya nggak akan lama seperti yang tadi saya janjikan karena poin-poin yang saya sampaikan di PT tersebut pun itu sudah menjadi satu rangkuman kecil dari apa yang sudah kami kumpulkan selama beberapa hari ini. Baik, baik. Halaman boleh slide pertama, Pak Juna. Baik, terima kasih. Ini kami beri judul Bantahan Forum Dampak Pembatalan Terhadap Pengumuman yang sekarang bantah, yaitu pengumuman 119. Kemudian apa yang kami taruh di sini adalah hal-hal mendasar. Kenapa akhirnya kami membantah hal tersebut? Yang pertama adalah di slide yang kedua, itu adalah notifikasi yang kami dapatkan. Ya, ketika kami mendapatkan notifikasi bahwa kami sudah mendapatkan penempatan dan kami nggak karena sekolah kami akan bekerja. Ya, lalu dari narasi ini itu yang kami bisa tangkap. Jadi kami tinggal menunggu penempatannya saja, nggak perlu ada tes lagi dan sebagainya. Dua, di slide keempat. Nah, di slide keempat ini adalah alur seleksi pelamar prioritas. Itu ada dua. Yang pertama adalah prioritas yang mendapatkan notifikasi penempatan dan prioritas pertama yang tidak mendapatkan notifikasi penempatan. Nah, bagi yang mendapatkan notifikasi penempatan, maka prosesnya adalah langsung kepada proses pemberkasan dan kemudian langsung bertugas di sekolah penempatan. Dari sini kami berharap bahwa kami tinggal menunggu penempatan saja. Kemudian proses setelah itu baru kami akan langsung bertugas di sekolah yang jadi dari sini kami berharap bahwa di tanggal 10 itu, bahkan sebenarnya bukan 10, di bulan Februari, di tanggal 2 dan 3, mereka mengatakan bahwa disitulah pengumuman penempatan. Nah, di tanggal tersebut sebenarnya kami sudah berharap bahwa itu bahwa akan ada sebagainya dan bergeser janjikan di akhir tahun, di akhir bulan Februari, namun kemudian mundur lagi sampai akhirnya di sebelum membantah hal ini. Slide 5 ini adalah dasar ya dasar peraturan yang kami jadikan landasan. Nah, berdasarkan peraturan itu seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa harusnya berdasarkan peraturan ini, aturan nomor 20 tahun 2022 ini tentang pemenuhan kebutuhan di pasal 37 bahwa selama prioritas 1 masih ada, maka tidak akan boleh diisi oleh prioritas 2 dan 3 selama itu. Jadi kalau misalnya prioritas 1 masih ada, maka itu yang harus diisi. Seperti itu. Nah, slide selanjutnya, ini adalah, Mas Juna boleh ke atasin slide-nya. Saya akan script beberapa. Nah, yang ini keputusan atas keluarnya pengumuman pembatalan tersebut itu juga berimbas kepada rekan-rekan guru yang sudah berharap akan mendapatkan pengumuman penempatan instansi. Nah, terutama di teman-teman yang dari swasta ya. Ini saya bawa yang teman-teman yang sudah keluar karena ketika teman-teman yang dari swasta ini notifikasi tersebut dari sekolahnya itu mereka diminta untuk keluar dari pekerjaannya karena sekolah beranggapan bahwa mereka sudah sudah lulus. Nah, apa yang terjadi? Teman-teman ini diminta untuk keluar dari pekerjaannya, sehingga sampai sekarang ada teman-teman yang ada rekan-rekan guru yang sampai yang saat ini kehilangan pekerjaannya. Itu kami lampirkan buktinya di slide ke-7, itu adalah beberapa surat pengunduran diri. Slide ke-7 ya, di beberapa pengunduran diri dan ada juga surat pemutusan hubungan kerja dari tempat rekan-rekan yang sudah ada, yang diberikan oleh sekolahnya masing-masing. Seperti itu. Jadi
inilah yang dasar kami mengapa akhirnya kami terus berusaha untuk mendapatkan hak-hak kami, ya. Itu yang jadi bukan hanya ini jadi carut marut nasional jadinya gitu. Nah, ada lagi yang ingin saya tambahkan di sini yang saya tidak yang pertama adalah ini yang lain-lain dibahas, suratnya baru dirilis 6, kemudian juga suratnya harusnya itu kan tanggal 1. Kenapa suratnya juknis yang digunakan pada saat perekrutan adalah juknis tahun 2022, kenapa pengumumannya menggunakan juknis di tahun 2023 seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pada tanggal 10 Maret ketika kami beraudiensi dengan Bu Nunuk mengenai hal ini, beliau itu memberikan penjelasan bahwa ada perankingan. Bahkan beliau sempat menanyakan hal-hal kami, kalau teman-teman yang kemarin ikut audiensi tahu bahwa mereka kita ditanyakan namanya, kemudian kita dikasih tahu, saudara ranking dari sekian, ya. Tetapi ketika kami meminta data tersebut, data perankingan tersebut, Bu Nunuk tidak memberikan, bahkan dia mencoba mengalihkan agar kami tidak terus tidak menanyakan si data tersebut, dari mana dasar perankingannya. Kenapa? Kalau memang perankingan itu ada, kenapa juga dasarnya? Nah, dari situ saja kita sudah tahu bahwa sebenarnya mereka tidak siap ketika kami datang, bahwa tiba-tiba ada data perankingan dan sebagainya. Itu dan memang kurang transparan. Dan selanjutnya sebenarnya menjadi sorotan adalah kalau misalnya pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan belum matang dengan kebijakan yang sudah mereka buat, kenapa harus dikeluarkan? Sehingga dari awal akhirnya orang banyak banget korban-korban yang menjadi korban. Kalau misalnya memang dari awal tidak ada seperti begini, ya kita juga legowo. Seperti itu. Terima kasih. Wah, kita terpesona Pak Dudi dengan data-data itu, luar biasa ini. Pak Kris, itu data tim Pak Kris semua kumpulkan berapa hari itu? Gimana Pak? Itu data yang tadi ditampilkan itu semua Pak Kris kumpulkan dari berbagai macam kontributor teman-teman, laporan atau gimana? Iya, dari berbagai macam. Jadi kemarin kita sempat meminta teman-teman rekan-rekan guru yang berdampak ini, tolong kalau misalnya kita masih punya screenshot tentang itu, kasihkan ke kita, kita mau. Itu juga saya hanya ambil beberapa sampel. Saya tidak kasih semua, hanya beberapa sampel, karena kalau saya kasih semua nggak cukup gitu. Jadi hanya sampel-sampel saja yang saya ambil. Terima kasih. Luar biasa Kang Budi. Sekarang kondisi yang 3.000 itu masih dalam instruksional teman-teman Pak Kris atau gimana? Gimana Pak? Pak Dudi, sorry. Kondisi teman-teman yang 3.000 itu sekarang bagaimana? Menurut saya pikir Pak Kris dan Bu Dewi dan siapa tadi Pak Taufik ya, itu kan leadernya nih teman-teman. Kang Dudi, ya. Kang Dudi izin Pak Kris, mungkin Pak Kris halo nih Pak Sumandiansa ya? Ya. Ya, mohon maaf saya lagi sambil nyabi mau sholat. Pak Kris terdengar suara saya? Iya Pak. Ya, Pak Rian. Ya, mungkin satu yang perlu diungkap di forum ini adalah mengenai bagaimana seharusnya sikap kawan-kawan P1 ketika pemerintah memberikan ruang sanggah, namun ruang sanggah itu bersifat terbatas, tidak bisa menjadi persoalan. Nah, ini kebingungan terjadi nih di kawan-kawan P1. Apakah harus ikut sanggah? Kalau ikut sanggah ini kita seperti termakan jebakan Batman nih. Karena form sanggahnya tidak bisa menjawab persoalan. Nanti Pak Kris mungkin bisa dibuka sedikit bagaimana tampilan form sanggahnya. Namun jika kita tidak mengisi, maka kita tidak ikut aturan. Nah, mungkin itu yang perlu dibahas secara spesifik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rian. Nah, sebenarnya itu juga jadi satu dilema di grup kita. Ini mau disanggah atau tidak. Jadi seperti yang tadi Pak Rian bilang bahwa kalau misalnya kita sanggah,
Seperti itu. Kalau misalnya kita tidak sanggah, kita dibilang tidak ikut aturan. Nah, yang masih jadi dilema buat kita. Nah, kemarin kita memang memutuskan untuk kita kembalikan kepada teman-teman. Itu kemarin juga kita sudah konsultasi ke Pak Arya bahwa kita kembalikan. Kalau misalnya teman-teman mau nyanggah, boleh gitu, boleh dipersilakan seperti itu. Kalau Tapi bisa memang ditampilkan Pak, ditampilkan Tampilannya seperti apa tampilannya sih supaya Pak Kris? teman-teman bisa memberikan perimbangan pikiran nanti ya, saran, sebab di sini ada banyak pihak yang mungkin punya pandangan masing-masing gitu loh, agar semuanya tahu sehingga menjadi lebih konkret. Maaf teman-teman, ini laptop saya ngehang, jadi ini laptop saya ganti, jadi datanya nggak ada di sini. Jadi laptopnya nggak karena tadi laptop yang saya pakai untuk kegiatan ini sedang lag, jadinya Pak Kris bisa menggambarkan isi dari sanggahan itu seperti apa sih bentuknya? Baik, boleh. Sebentar, saya buka akun saya ya. Yang kemarin ke sini Dudi, Dede, ayo Kak ayo balik lah. Iya, jadi memang agak unik juga ini, mereka kasih namun seperti muslihat lagi jebakan Batman ya. Nah ini mungkin bisa. Berarti kita nginep di Jakarta. Pak Sumardiansyah. Oh. Nah, juga yang menjadi bahan pertanyaan kita, Kang Budi, bahwa aplikasi yang disiapkan oleh Pantau ini apakah tadi yang disebut oleh Pak Sumardiansyah atau memang profesional dan aplikasinya bagus mendukung puluhan mengikuti tes. Nah, ini mungkin yang harus kita buktikan oleh teman-teman yang ahli di bidang teknologi dan digital. Ini Kang Budi, persoalan ini juga. Iya, ya berbagai macam aspek harus kita lihat, dari mulai aplikasi, sistem yang dibangun, regulasi sebagainya itu secara holistik pertimbangan. Saya pikir Dudi sudah share Japri ya lewat Kang Dudi di grup Hope. Mohon izin saya off cam karena sedang akal tadi sudah selesai. Makasih. Bentar WA saya bermasalah nih. Ternyata Prof. Kasnawi dari Sulawesi Selatan juga ada. Oke, Kang Junas kirim ya. Kirim ke Juna aja dulu Pak Rian. Ada sabotase sama Gojek, enggak ya? Ya itu dia, sama bocil. Kang Juna, Japri dong, tes dong. Sudah. Kebetulan saya pengguna sebelahnya Pak, bukan pengguna itu. Saya pengguna sebelah. Tapi minimal gini, Pak Kris, minimal bisa digambarkan ketika mendapatkan layanan dari sistem yang dibangun oleh Panselnas, itu menurut Pak Kris seperti apa dan hasil-hasil yang dilakukan itu seperti apa, supaya teman-teman juga tahu dan paham bahwa ada masalah gitu. Kalau memang ada masalah sampaikan, kalau memang bagus tidak ada masalah disampaikan oleh Pak Kris. Mungkin itu sambil menunggu. Pak. Silakan. Silakan Pak Sumardiansyah. Nah ini dia. Iya Pak Kris yang menjelaskan, silahkan monggo kawan-kawan. Nah, di sini di dokumen sanggahnya sendiri, ini adalah dokumen yang disanggah itu hanya tentang nilai. Ya, jadi kalau misalnya kita ada nilai yang tidak dimasukkan, itu yang perlu kita sanggah. Nah, sedangkan apa yang perlu kami sanggah, sedangkan nilai yang sudah dibuat itu emang benar nilai kami gitu. Padahal yang perlu kami sanggah adalah kenapa penempatan itu dibatalkan seperti itu. Nah, bentuknya seperti gini. Jadi tidak ada ruang untuk membantah, sedang kami ingin bantah seperti itu. Jadi bingung mau apa? Sedangkan yang memang sudah tertera di SSCS kami sendiri itu benar adanya.
seperti itu. Nah, sebenarnya ini juga Saya baca ini kesannya itu apa nih? Afirmasi disabilitas. afirmasi apa nih? disabilitas, afirmasi pendidik, nilai ujian ini, ujian kultural, nilai ujian kait masalah. ya. Jadi ini tentang nilai. Kalau ada salah satu kita bisa sanggah, tapi semua yang tertera itu benar adanya gitu. Jadi apa yang mau disanggah seperti itu. Jadi sanggahnya hanya terkait nilai ya, dan Betul. di bawah hanya di memang bagi mengenai perubahan penempatan dapat mengirimkan aduan kepada helpdesk. Nah, berarti kan ini ada jalur yang ya, tetapi sanggahnya ada di atas ya, disabilitas, sertifikat pendidik, ujian teknis, sosial kultural, manajerial, wawancara sama nilai ujian. Jadi sanggah ini memang fokusnya pada nilai ya. Iya. Seperti verifikasi saja ya. Seperti itu. Jadi seperti Ya, verifikasi menyanggah apa betul berarti? gitu aja. Diansa, montir. Kalau ini jebakan Batman, Pak Dudung namanya, jebakan Batman. Artinya sama saja. Betul, Pak. Nah, sebenarnya gini, Pak, ketika kami audiensi ada satu hal yang saya ingat banget itu ketika kami audiensi di Dirjen GTK, Bu Nunuk bilang bahwa hasil itu adalah kenapa ada pembatalan ini karena adalah hasil sanggah dari beberapa orang, dari orang-orang yang tidak mendapatkan penempatan. Beliau seperti itu sampaikannya. Nah, kemudian kami tanya, kalau memang seperti begitu, kalau memang ada sanggah, kapan masa sanggah hal tersebut? Karena selama pengumuman itu kami tidak sekalipun melihat di akun kami ada yang namanya tombol sanggah. Nah, seperti itu. Sepakat. Nah, ketika kami memberikan argumentasi seperti begitu, beliau kembali mencoba untuk berusaha tidak menjawabnya. Seperti itu. Jadi, ketika kami sudah sore harinya kalau saya nggak salah sore harinya tiba-tiba ada tombol sanggahnya. Hari itu juga. Gitu. Nah, itu sebenarnya itu yang perlu kami pertanyakan. Kenapa ada hal yang ketika kami belum melakukan audiensi tidak ada, setelah kami melakukan audiensi tiba-tiba muncul semuanya. Seperti itu. Siap. Ini jadi aplikasi sanggah-sanggahan ini ya. Nah, itu. Sebenarnya kami hanya mau fokus tentang apa yang sedang kami perjuangkan. Kalau misalnya masalah yang lain, ya itu akan berbarengan semuanya. Seperti itu. Oke, Kang Dudi, ini waktu sudah asik bicara, tapi waktu sudah 16.30. Satu orang lagi yang belum ngomong. Saya ingin dengar suara Kang Dudung. Ya, satu orang lagi. Terima kasih. Saya ingin dengar Ketua Dewan PKS apa nih, mau ngomong apa? Ya, nih, silakan Pak Dudung. Ya, Pak Dudung. Sebelum saya tutup acaranya ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, khususnya Ibu Ketua Umum, serta narasumber yang hari ini saya pikir luar biasa. Satu hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, bahwa dari hasil kita berdiskusi dan dengarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh teman-teman semua dari yang terdampak, bahwa surat keputusan pembatalan ini sangat mengecewakan dan mengagetkan dan tidak begitu faktual, serta harus segera dianulir dan dikaji ulang, Pak Dudi. Ini yang pertama. Yang kedua, PBPGRI melalui Litbang akan melakukan pengkajian dan akan melakukan sebuah pendampingan kepada beberapa untuk diadvokasi, dan kita komunikasi dengan Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemenkyu, dan kalau memang tidak ada jalan keluar, kita pun akan mungkin terakhir bisa jalan terakhir kita ke PT UN Ombudsman. Dan yang ketiga, kami PGRI hanya juangkan teman-teman yang lulus
Mas Ingrid kemudian batalkan, tapi kami ingin memperjuangkan teman-teman yang sekarang masih gubernur, kemudian ditingkatkan statusnya. Dan kemudian kami akan bermimpi ke depan bahwa di tahun 2023 atau 2024 kita punya pola penyelesaian tata olah kekurangan yang bermartabat, memudahkan, lindungi, dan mensejahterakan para guru di seluruh tanah air. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap bekerja keras, tunjukkan bahwa kreativitas inovasi kita tidak paham, walaupun ada isu yang, bukan ada isu, ada keputusan yang sangat-sangat menyakitkan. Kami pengurus besar bersama Bapak Ibu guru sekalian di seluruh tanah guru honor, guru P1, P2, P3, P4, dan guru-guru yang mendapatkan status yang sudah mengajar, kita dampingi, bahkan ini bagi saudara-saudara kita, adik-adik kita yang sedang berjuang tadi, kita pun akan berjuang untuk tetap ada ujian untuk PNS. Dan akhirnya mohon kepada Ibu Umum untuk menyampaikan closing statement di acara satu frekuensi. Saya pikir hari ini kita tergugah dengan begitulah keluh kesah dari teman-teman di seluruh tanah air yang perlu bantuan dan perlu advokasi kita semuanya. Mudah-mudahan cara satu frekuensi ini benar-benar menyatukan kita semuanya jadi satu frekuensi. Kita punya sebuah tagline, bergerak, terus bergerak dan melayani para guru. Hikmat untuk guru, belajar sepanjang hayat. Terima kasih sekali lagi pada Ibu Ketua Umum, Pak Sumber, ini Pak Muhdi masih setia bersama kita semuanya, Ketua PGRI Jawa Tengah, Ketua PGRI Sumatera Selatan, Ketua PGRI Kabupaten Malang, Bapak Dok Sumardiansa, yang tak lupa ini Ibu kita, Ibu Guru, Ibu Dewi Puspita, terima kasih. Teman-teman guru tetap tunjukkan kreativitas, tetap tunjukkan untuk Indonesia tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudung. Kita dengarkan Bapak Ibunya keluar dari Ibu Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Kepada silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore mungkin di Indonesia bagian tengah sudah maghrib, di bagian timur sudah menjelang isya. Saya sangat bangga disaksikan semua betapa PBPGRI membuka ruang publik, ruang bagi kita semua untuk tidak untuk semata-mata menyatakan pemerintah dan lain sebagainya, tapi kita mencari temu. Dan saya pada hari ini bersama kawan-kawan yang lain tentunya mempunyai tugas mengembalikan penempatan 3034 yang hari ini 43 yang dibatalkan. Itu karena hari ini kasus yang paling mengedepankan, kasus yang paling rawan itu dulu, tetapi kita juga akan terus memperjuangkan keseluruhan dari apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Semoga juga saya kira GTK dan para dari mungkin juga dari yang lain yang terkait itu melihat dan mendengar suara hati kita semua, sehingga harus melakukan tindakan-tindakan yang harus rame-rame dan lain sebagainya, masalah ini bisa diselesaikan. Ya, saya harap Profesor Nunu sebagai Dirjen GTK lah di publik, karena Anda yang menuliskan pengumuman itu. Bagaimanapun pejabat publik itu harus berani berkomunikasi dengan publik yang dipimpinnya agar terjadi komunikasi yang baik. Kalau ada sesuatu yang dirasa TKP, mari kita selesaikan bersama. Ya, ini adalah organisasi yang besar, berada di level di semua itu ada, para guru ada, dan memperjuangkan semua, ya, semua
para guru negeri, swasta, dari Kementerian Agama maupun di Kementerian Pendidikan tentu saja untuk bersama-sama mewujudkan ketersediaan para guru seluruh Indonesia, karena itu wajib hukum meningkatkan guru dan juga meningkatkan kualitas dan juga memastikan bahwa mereka itu jelas status secara hukum. Kita tidak akan mundur. Bapak Ibu sudah mendengar bagaimana anak kami sangat cerdas, ya, lebih cerdas dari ibunya sendiri dengan segala macam caranya, ya, karena mereka menggelis secara detail, dan kita akan rumuskan menjadi satu kesatuan untuk kita terus bicarakan ke berbagai tempat hingga keadilan dan kepastian hukum bisa dipenuhi untuk semua. Terima kasih. Dan saya merasakan sebuah kenikmatan luar biasa dari jam 12.30 setelah sholat zuhur sampai menjelang maghrib, kita mendengar, kita menyuarakan, tolong dan kawan-kawan APKS, PSLCC dan semua melihatnya, sehingga kalau kita harus berargumentasi punya landasan yang tepat yang buat. Terima kasih, sukses buat APKS, PSLCC, sukses buat semua narasumber dan semua peserta para guru seluruh Indonesia. Maju terus, pantang mundur. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Ya, siapa kita? Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar ya terkait dengan adilkah guru lulus passing grade P3K dibatalkan, mencari solusi tata kelola kekurangan guru. Tidak terasa 3 jam, hampir 4 jam kita bertatap maya di room Zoom ini. Mudah-mudahan berbagai pandangan telah disampaikan, terutama dari Bapak, rekan-rekan kita yang terdampak pembatalan ini, dan mudah-mudahan semakin terang benderang dan langkah apa yang perlu dilakukan dan keputusan apa yang harus diambil oleh pemegang kebijakan, bahwa persoalan ini ada persoalan hak, persoalan ini ada terkait juga dengan masalah suasana kebatinan yang dimana telah dilingkupi rasa gembira, bahagia, hanya tinggal menghitung hari keputusan akhirnya ibarat dijatuhkan dari lantai yang sangat tinggi, hancur poranda. Dan ada beberapa masukan laporan dari rekapitulasi data yang saya kumpulkan, lebih dari yang kami kumpulkan, 2008 lebih yang masuk dari 3043 buku disertai dengan lampiran-lampiran, dan bahkan tidak sedikit mereka yang akhirnya masuk ruang gawat darurat, bahkan ada yang melahirkan dalam kondisi yang belum waktunya, dan itu sudah disampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Dan tentu saja ini semua merupakan salah satu ikhtiar kita bahwa PGRI beda-bedakan, bahwa semua guru harus diperjuangkan. Sekali lagi saya terima kasih kepada narasumber, Ibu Ketua Umum, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Profesor Dr. Upah Rosdi, MP, Bapak Dewan, ya, Eksekutif PES, Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis, Bapak Dudung Abdul Qadir, MPD, dan pada Ibu Dewi, ya, Nur Puspitasari MPD selaku Ketua dari P1 guru lulus passing grade yang dibatalkan tempatannya, pada Bapak Dr. Mardiansah, ya, Perdana Kusuma MPD, ya, selaku Ketua Litbang dan Pengabdian Masyarakat, kepada Bapak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Muhdi SHM, yang telah hadir di tengah-tengah kita semua, dan juga kepada Bapak Ahmad Julinto, ya, yang dengan semangat menggebu-gebu yang lahir atas sentuhan hati nuraninya terhadap kondisi yang dialami oleh guru, dan mudah-mudahan para narasumber yang lainnya, ya, Pak Dwi Sucipto dari Ketua PGRI Kabupaten Malang, di lingkupi kesehatan keberkahan dalam terus mengawal Rumah Besar Guru Indonesia, mengawal perjuangan guru terkait ketenaga kerjaan, keprofesian, dan juga terkait kesejahteraan.
dan menghadirkan perlindungan dan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan kebutuhan guru di Akar Rumput. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam hormat. Saya akhiri untuk acara webinar pada sore hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Naik speedboat ke Pulau Seribu di sore hari, sampai di darat meminum air kelapa dicampur madu. Bapak Ibu guru peserta webinar APKS PGRI, terapkan langkah bersama memuliakan seluruh guru. Terima kasih. Saya undur Wijaya dengan Pak Dudi Wahyudi izin undur diri. Terima kasih. Bu Ketum pamit ya. Dari Poso, Sulawesi Tengah. Terima kasih Pak. Aku tungguin. Makasih. Aku tungguin. Umar Bakri putar terus. Terima kasih Bu Nifa, terima kasih. Bu dari Aceh Bu. Bu Nifa, ini dari Probolinggo, Bu Nifa. Kapan ya? Bu Nifa. Ya. Dari Probolinggo, Bu. Pripun. Nggih, saya dari Bu Santi dari Kabupaten Probolinggo, Bu, dari SMA Negeri 1 Kraksan. Hanya mau memastikan kira-kira Bu Unifa kapan nggih bisa ke Kemendikbudristek sama Kemenpan RB, mumpung pengumuman sanggah ini masih belum dirilis, Bu. Jadi masih ada harapan lah buat kita untuk bisa SK bareng, Bu, gitu loh, Bu. Kalau seumpama memang dengar ya, Bu. Allah Dengar. meridhoi. Dalam hal bernegosiasi bukan kita menentukan dan memaksakan. Harus punya seni dan cara. Ingat dulu cuman 60.000 yang lulus, akhirnya sampai naik 300.000. Saya sudah mengajukan surat langsung, Bu. Kita tunggu mereka berjanji karena mereka juga penuh waktunya. Jadi mereka sudah mengatakan akan di Menpan ada waktu. Jadi percayalah sama kami akan berusaha sebaik mungkin. Jadi kita siap, Ibu. Jadi kita bukan kita yang menentukan, Bu, kita mengayun dengan segala dengan dan kita harus dengan sopan dengan cara kita. Itu ya, Bu ya. Jadi kita udah langsung matur nuwun, Ibu. Udah langsung mengirim surat begitu hari pembukaan pengumuman ramai hari berikutnya surat sudah dikirim loh, Bu. Komunikasi juga udah dijalin. Ya, tapi Bu, besar harapan kami untuk mewakili semua P1 yang 3.000 ini, Bu, karena menyangkut keluarga kami. Oke, matur nuwun. Sukses selalu, Bu Unifa, sehat selalu. Selamat sore, Ibu Ketum. Sore. Salam dari Labuan Bajo, Bu, Manggarai Barat, NTT. Aduh, iya. Semoga iya, Ibu selalu sehat. Iya, insya Allah, Ibu. Puji Tuhan. Jadi kita, insya Allah, Bu. Nanti kita akan selalu berkomunikasi. Ini selalu saya bawa. Kan lagi berjuang itu nggak harus selalu disampaikan langkah-langkahnya ya, Bu ya. Amin. Saya salah satu status Manggarai Barat Labuan Bajo yang dibatalkan penempatannya, Bu. Oke, baik. Baik. Terima kasih banyak, Ibu. Semoga Ibu selalu sehat. Terima kasih.